Setelah Bapak punya rekaman itu, apakah Bapak melaporkan pada Jim Bob atau dengan Amerika? Oh ya, saya harus melaporkan juga kepada pimpinan perusahaan. Karena ini menyangkut hal-hal sebenarnya di luar kemampuan saya untuk memutuskan hal itu. Jadi saya harus memutuskan. Jadi ini tidak bisa saya putuskan, pengurangan saham, pemberian saham dan sebagainya. Itu keputusan karena Freeport ini adalah public company yang 81% itu milik internasional. Jadi kalau lebih lanjut bukan keputusannya seorang presidir Freeport Indonesia, tapi keputusan nasional. Saya laporkan itu. Ketika mereka tahu bahwa Bapak merekam, begitu, apa reaksi mereka? Mereka merasa Bapak lancang atau mereka merasa Bapak akan menjadi masalah untuk Freeport yang akan memperpanjang kontrak kerjanya? Ya, mungkin karena belum mendapatkan penjelasan lebih komprehensif ya. Jadi pihak perusahaan induk di Amerika tentu ini apa ini lagi nih presidir Freeport Indonesia ini pakai rekam-rekam segala. Ada hal yang membuat mereka agak sedikit gusar, menyalahkan saya pada saat itu. Gitu. Sampai akhirnya apa? Bapak menjelaskan apa mereka bisa terima? Kenapa Bapak melakukan ini? Yang saya tahu setelah proses saya menjelaskan di MKD baru mereka mengerti. Mereka tidak melihat bahwa sebenarnya upaya Bapak ini menyelamatkan Freeport dari upaya bancakan atau upaya untuk memeras. Harusnya mereka berpikiran begitu ya, bahwa nilai-nilai akuntabilitas saya pertanggungjawabkan kepada pimpinan di perusahaan. Itu kan salah satu nilai akuntabilitas untuk melaporkan apa adanya. Gitu. Dan tentu ini kan untuk menjaga kredibilitas perusahaan sendiri. Ini kan perusahaan kelas dunia yang harus sangat transparan dalam segala sisi. Gitu. Tapi kemudian kenapa Bapak mundur? Kalau ternyata apa yang Bapak lakukan adalah kebaikan untuk Freeport. Saya nggak mundur sebenarnya, awalnya saya bukan mundur. Pertama, saya tidak bersedia memperpanjang kontrak karena di Freeport itu diatur perpanjangan kontrak itu per tahun, ya, per tahun. Kalau dibilang mundur, bodoh ya. Jadi presidir itu kan sebenarnya dari presidir itu nggak enak, Ros. Kenapa nggak enak? Jadi presidir Freeport semua gaji tinggi sekali, semua fasilitas ada, enak sekali untuk menjadi presidir Freeport, Pak. Memang nggak enak, tapi enak sekali. Oh. Gitu. Tetapi itu bukan semata-mata, enak sekali itu bukan suatu label yang harus dipertahankan. Bukan. Tapi jati diri yang harus dipertahankan. Kalau misalnya apa yang Bapak lakukan adalah kebaikan untuk Freeport supaya tidak menjadi objek bancakan, apalagi mau mendekati negosiasi kontrak, perpanjangan kontrak kerja, tapi kemudian Bapak mundur karena ada prinsip yang tidak sejalan, artinya Freeport tidak memandang upaya Bapak itu adalah kepentingan untuk Freeport. Ya, sebelum berakhir masa kontrak saya, itu terjadi perubahan manajemen di induk perusahaan di Amerika. Terjadi perubahan manajemen, terjadi juga perubahan leadership di sana. Kedepannya dengan juga bertepatan berakhirnya masa kontrak saya itu, saya lihat ada suatu kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen yang baru, leadership yang baru. Yang berbeda dari manajemen sebelumnya. Yang menurut saya ini berbeda dengan manajemen sebelumnya, sehingga saya memutuskan saya tidak pas dengan itu sebagai anak bangsa.